Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky, saya bekerja di TV Tabalong dan di acara pada siang hari ini saya dipercaya untuk menjadi host atau pemandu acara. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Kepala Dinas Kominfo dan Statistik karena memberikan kepercayaan kepada saya untuk bisa memandu acara talk show pada siang hari ini. Di talk show kita atau di acara selanjutnya daripada Forum Penyamaan Persepsi dan Penyusunan Master Plan Smart City tahap 1 ini, saya ditemani oleh 5 orang narasumber. Yang pertama yang saya hormati dan saya banggakan, Bapak Bupati Tabalong, Bapak Dr. Andes Haji Anang Syafiani. Kemudian ada juga dari Kementerian Kominfo Republik Indonesia, Pak Wahyu Mardi, Pak ya. Oke, baik. Kemudian selanjutnya ada juga pakar Smart City dari ITB, Bapak Dedi Suhandoyo, Pak. Oke. Selanjutnya ada juga account eksekutif dari Kompas Gramedia, Bapak Hasan Khalilur Rahman. Dan terakhir yang di sebelah saya di sini ada Bapak Asep Yama Peruswata. Beliau merupakan IoT Solution Design Manager dari Indosat. Oke, baik. Langsung saja kita akan mulai perbincangan kita terkait dengan acara pada hari ini, yaitu penyamaan persepsi dan juga penyusunan master plan Smart City tahap 1. Tanpa mengurangi rasa hormat saya ingin mungkin pertama-tama bertanya dulu terhadap atau kepada perwakilan dari Kementerian Kominfo RI, Pak Wahyu Mardi, Pak ya. Kalau boleh tahu Pak, mungkin saya juga mewakili dari masyarakat atau Bapak-bapak dan juga ibu-ibu yang ada di sini, kira-kira apa sih sebenarnya yang mendasari Kabupaten Tabalong itu terpilih sebagai satu dari 100 kota atau kabupaten yang ada di Indonesia yang mengikuti gerakan menuju Smart City ini, Pak? Silakan, Pak. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak atas kesempatannya, Mas Moderator. Baiklah, salah satu landasan terpilihnya Kabupaten Tabalong dalam kegiatan 100 Smart City ini adalah yang pertama itu kita akan melihat dari indeks IKK-nya, terus pendapatan daerahnya, luas wilayahnya, tapi yang paling penting itu kita melihat terhadap leadership-nya Bapak Bupatinya terhadap mengelola daerah tersebut. Itu adalah landasan pertama kali pada saat asesmen. Kita melihat apakah leadership-nya Pak Bupati atau Wali Kota, kan waktu asesmen itu kita ada kota juga mendukung terhadap Smart City ini apa enggak, perkembangan kotanya seperti apa, RPJMD-nya seperti apa, kita juga akan melihat seperti itu. Pada saat sebagai informasi bahwa pada bulan Februari kita sudah melakukan asesmen, kita udah mengundang sekitar 160 kabupaten kota yang ada di Indonesia untuk melakukan asesmen terhadap kinerja mereka yang ada selama ini. Dari 162 itu yang hadir adalah 107 kabupaten kota. Dari 107 kabupaten kota kita telah mengambil saat ini 25 kabupaten kota untuk mengikuti kegiatan menuju 100 Smart City. Ini merupakan gelombang ketiga dari 3 gelombang sebelumnya dimulai pada tahun 2017. Ya, baik. Terima kasih, karena tadi ada menyinggung seputar ke leadership atau kepemimpinan dari pemimpin daerah, yang mana di sini Kabupaten Tabalong adalah Bapak Haji Anang Syafiani. Saya ingin bertanya selanjutnya kepada Pak Bupati kita. Setelah Kabupaten Tabalong terpilih, Pak, sebagai kepala daerah, kira-kira apa yang Bapak harapkan dari Kabupaten Tabalong ini untuk menjadi Smart City yang seperti apa modelnya, Pak? Nih, silakan. Baik, terima kasih Rizky. Jadi kita sama-sama mengakui bahwa Kabupaten Tabalong ini berada di lintasan 3 provinsi.
Nah, walaupun demikian, Kabupaten Tabalong ini kalau kita lihat dari jarak ya dengan ibu kota provinsi itu 230 km lebih ya. Ke Balikpapan sekitar 250, ke Palangkaraya sekitar 220 ya. Kita berada di tengah-tengah. Nah, karena kita berada di tengah-tengah, sementara kita mempunyai potensi ya. Saya tidak bicara tambang, tetapi bicara potensi sumber daya alam yang lain. Kita punya perkebunan yang luas, kita punya lahan pertanian yang luas, ya kan? Ada usaha perikanan. Kalau misalnya kita berharap memasarkannya itu hanya untuk kita saja, maka sudah jelas ini tidak akan banyak menguntungkan bagi petani. Nah, oleh sebab itu saya ingin kita melakukan lompatan besar. Melalui fasilitas Smart City tadi, potensi yang ada ini kita kembangkan. Kita bisa menjual kemana. Nah, ini setelah saya mempelajari ya, di Indonesia ini belanja online itu sudah tinggi, sudah merambah gitu ya kan. Nah, walaupun orang mengatakan ya bahwa belanja online menggeruk mal-mal besar, saya kira belum ada fakta yang ilmiah ya. Nah, tetapi peluang ini ada. Dan ini sudah dimanfaatkan oleh sebagian UMKM di Kabupaten Tabalong. Misalnya ya, teman kita di Taratau yang memproduksi kopi ya, itu bulannya dia sudah mengirim dengan sistem online di bulan lagi yang lain. Nah, oleh sebab sasaran akhirnya sebetulnya jadi pengertian saya sebut ya untuk memberikan pelayanan yang terbaik dalam arti yang luas. Nah, artinya itu yang menjadi tujuan kita. Nah, tetapi kita tidak bisa secara pasenprong ya, secara mendadak langsung ke sana. Ini mesti ada tahapannya. Nah, tahapan itulah yang kita mulai hari ini melalui penyamaan persepsi, penyusunan master plan ya kan. Ya mungkin masih tidak jauh dari SKPD ya. Nah, tetapi sasaran akhirnya adalah untuk mengangkat potensi-potensi ekonomi ini. Nah, saya kira itu, Rizky. Baik, terima kasih dari Pak Bupati. Berkaitan dengan apa yang disampaikan oleh Pak Bupati kita tercinta, saya ingin bertanya kepada Pak Dedi Suhandoyo, karena beliau merupakan pakar daripada Smart City dan juga mungkin bisa dikatakan kalau tadi di sebelumnya yang memberikan materi paling banyak mungkin seperti itu ya. Oke, kepada Pak Dedi saya ingin bertanya Pak, kaitannya dengan apa yang disampaikan oleh Pak Bupati tadi bahwa Tabalong ini memiliki banyak potensi sebenarnya. Ada banyak sekali potensi, belum lagi ada unsur lain seperti dari UMKM dan lain-lain yang juga ikut berpartisipasi. Sebagai mungkin yang sudah berpengalaman Pak, bagaimana cara langkah awal untuk mensinkronkan antara kita punya potensi sehingga itu bisa diterapkan di smart city atau kota cerdas yang diharapkan dari daerah masing-masing gitu. Baik, izin Pak. Kebetulan saya sebagai pembina Smart City di Tabalong, sebelumnya saya di Samarinda, kemudian di Kutai Timur dan Indramayu. Jadi sekarang yang keempat, itu yang pertama. Yang kedua saya dari Sekolah Bisnis dan Manajemen ITB Pak. Jadi memang kami biasa memikirkan bisnis yang ada di berbagai macam sektor. Tadi telah disampaikan oleh Pak Bupati bahwa salah satu yang menjadi prioritas dan dianggap penting adalah pelayanan kepada masyarakat. Dan salah satunya adalah bagaimana potensi yang ada di Tabalong ini bisa memberikan kemakmuran kepada masyarakat. Gitu. Jadi itu yang pertama.
Jadi smart city ini memang diupayakan seperti tadi yang saya sampaikan, bagaimana bisa memberikan atau melayani masyarakat, baik itu dari sisi administratif, ekonomi, kelayakan hidup dan lain sebagainya. Kalau di antara beberapa dimensi tadi kita ambil satu sebagai contoh terkait dengan ekonomi. Nanti di fase berikutnya kita akan membicarakan terkait dengan potensi daerah dengan menggunakan SWOT analisis. Tadi disampaikan oleh Pak Bupati bahwa kita punya perkebunan, pertanian dan perikatan yang luas. Itu satu. Kemudian kedua, kita juga menyadari bahwa ICT teknologi ini memungkinkan kita untuk memasarkan produk kita keluar. Dan kemarin yang dilakukan di daerah Samarinda, Pak, itu mereka memulai di daerah apa yang disebut dengan citra niaga untuk direvitalisasi. Caranya salah satunya bagaimana agar UMKM di sana juga punya akses ke marketplace atau internet sehingga pemasarannya jauh lebih luas. Jadi secara singkat bisa saya katakan step by step yang akan kita lakukan nanti kurang lebih melihat potensi yang ada di daerah ini, kemudian melihat dengan arahan Pak Bupati ke depan kita diharapkan seperti apa, dan kemudian menggunakan kerangka smart city baik 6 dimensi itu, salah satunya terkait dengan smart economy dan satu lagi yang sangat penting terkait dengan smart branding. Nanti mungkin izin Pak, smart branding kita ini ke depan selain dengan tambang kita ingin dikenal sebagai apa. Kemudian step yang ketiga adalah bagaimana ICT bisa digunakan untuk mencapai tujuan kita. Walaupun sekali lagi perlu saya garis bawahi, smart city tidak harus selalu identik dengan teknologi, tetapi teknologi telah memberikan banyak manfaat kepada kita sekarang ini. Oke, baik. Ya, terima kasih Pak. Saya ingin kembali melanjutkan mungkin Pak pertanyaannya terkait dengan pelayanan, khususnya karena ini memang dari pemerintah Pak lah. Dari pemerintah, tadi Bapak sampaikan juga untuk Smart City nanti harapannya salah satunya memberikan pelayanan yang lebih mudah kepada masyarakat. Tapi kita juga nggak menutup kemungkinan kalau memang tadi seperti Bapak sampaikan teknologi itu sangat dibutuhkan sekali Pak lah. Bagaimana Pak setiap daerah itu yang kita tahu juga mungkin harus smart government sama smart people. Nah itu supaya bisa sinkron, apakah mungkin apa kita seperti mensosialisasikan terlebih dahulu di bidang IT-nya kah atau seperti apa Pak? Inggih, boleh silakan. Baik, jadi sekali lagi nanti kalau kita perhatikan step by step yang dilakukan oleh Kominfo karena menurut saya ini relatif komprehensif. Kita melihat bahwa teknologi ini sekarang ini penting bagi kita. Jadi saya perhatikan bukan hanya generasi milenial Pak yang akrab sekali dengan gadget semacam itu, tetapi sekarang emak-emak juga aktif, bapak-bapak juga aktif. Kita hampir di semua forum selalu pegang HP. Artinya apa? Artinya nggak terbayang waktu dulu itu, maaf bapak-bapak Gojek itu sedemikian familiar terhadap teknologi. Sekarang ini bapak-bapak Gojek yang mungkin banyak yang berpendidikan rendah pun mudah menggunakan teknologi. Hal sama terjadi di UMKM. UMKM yang dulu relatif teknologi itu mengerikan atau membuat cemas, ternyata UMKM sedemikian cepat mereka dengan OVO, dengan berbagai macam layanan-layanan pembayaran itu mereka sangat-sangat familiar semua. Artinya apa? Kalau kita melihat apa yang terjadi di masyarakat Indonesia ini sangat adaptif, mudah beradaptasi dengan cepat. Itu kelebihan masyarakat kita. Itu jadi berikutnya yang harus kita pikirkan adalah bagaimana tadi disinggung oleh Bapak Bupati mengarahkan kecenderungan masyarakat yang memang adaptif terhadap penggunaan teknologi ini ke hal-hal yang positif. Tadi Pak Bupati menyampaikan itu dan itu kita perlu garis bawahi. Terakhir, namun demikian tidak semua masyarakat Indonesia memang mempunyai kesempatan itu. Jadi nanti ada yang disebut dengan program literasi ICT Pak. Jadi itu nanti kita harus membangun sehingga masyarakat aware terhadap smart city dan aware terhadap penggunaan digital di masyarakat.
Ya, baik, terima kasih Pak Dedi. Saya ingin melanjutkan pertanyaan karena kita juga kedatangan dari perwakilan Kompas Gramedia sebagai media partner Pak ya dari program Smart City ya. Oke, baik Pak. Ya. Baik, sejauh ini sudah seperti apa Pak kontribusi dari Kompas Gramedia sebagai media partner? Mungkin bisa disampaikan kepada para hadirin yang ada di sini sehingga mungkin bisa dikaitkan juga dengan apa program-program pemerintah mungkin seperti itu. Silakan. Ya, terima kasih Mas Rizky sebelumnya. Jadi cara menjelaskan mudahnya adalah gerakan menuju 100 Smart City ini kan adalah gerakan yang diinisiasi oleh Kominfo, disupport oleh 9 kementerian lainnya seperti Kemendagri, ada Kementerian Keuangan, ada Bappenas, PUPR, dan lainnya gitu. Nah, untuk menjalankan program ini tentu dari pemerintah pusat pun harus berkolaborasi juga gitu. Tentunya berkolaborasinya bisa dengan private sector, bisa dengan akademisi, dan bisa juga dengan media gitu. Nah, kami posisinya ada di tengah. Jadi kami mengajak teman-teman dari private sector untuk yuk kita dukung pemerintah. Pemerintah punya program untuk mencerdaskan daerah. Karena yang seperti yang tadi sudah diceritakan oleh Pak Dedi dan teman-teman tadi juga sharing, di daerah ini mereka punya kemampuan gitu untuk menjadi smart city. KKD-nya mereka mempunyai kemampuan gitu. Namun arahnya nih masih belum tahu kemana gitu. Sehingga kita ajak private sector ini untuk ayo kita sukseskan program pemerintah ini supaya terarah gitu. Jadi sesuai dengan kebutuhan daerahnya, sesuai dengan arahan dari pemerintah pusat juga, kurang lebih seperti itu. Nah, teman-teman dari private sector ini kurang lebih itu ada 12 gitu. Itu mulai dari teknologi, ada dari yang environment-nya juga ada. Terus ada untuk call center seperti Jasnita, terus untuk teknologi partnernya ada Indosat, ada Lintas Arta, terus untuk lampu smart lighting kita punya teman-teman dari Philips gitu. Terus untuk energi kita punya teman-teman dari Pertamina gitu. Nah, khusus untuk Kabupaten Tabalong ini memang teman-teman dari Indosat Pak kebetulan yang hadir gitu. Jadi kalau bahasa kerennya Mas, kalau kata orang-orang kita jadi middleman-nya lah ibaratnya gitu. Tapi sebenarnya yang membantu mensupport itu teman-teman ini. Salah satunya Indosat yang dari Tabalong gitu. Makanya di tingkat pusat kita punya hubungan yang baik gitu. Harapannya seminimalnya kita juga punya hubungan silaturahim yang baik di tingkat daerah. Gitu kurang lebihnya. Jadi semoga bisa kita menghasilkan kabupaten kota daerah ini yang benar-benar cerdas dan outputnya ya untuk melayani masyarakat dengan baik. Kurang lebih seperti itu Mas penjelasan gampangnya. Ya baik, terima kasih. Dan terakhir di sini ya ada juga Pak Asep ya sebagai salah satu media partner juga tadi ya. Teknologi, ya benar. Baik, nah sejauh ini Pak mungkin juga supaya para hadirin di sini tahu kira-kira sudah sejauh mana peran dari Indosat juga dalam membantu kabupaten atau kota yang ada di Indonesia menuju kota cerdas atau smart city. Baik Mas Rizky, terima kasih. Indosat di gerakan 100 Smart City ini sebetulnya sudah terlibat aktif sejak tahun 2017. Jadi sejak pertama di launching, Indosat sudah berperan aktif dan berkolaborasi dengan beberapa kota dan kabupaten yang sudah melaksanakan Smart City. Peran apa yang Indosat ambil di sana? Sebetulnya Indosat sebagai teknologi advisor, tadi Pak Bupati menyinggung bahwa sekarang UMKM juga sudah bisa menggunakan marketplace dan lain sebagainya. Tentu itu membutuhkan infrastruktur teknologi informasi yang handal. Nah, Indosat dalam hal ini berkolaborasi dengan kota dan kabupaten untuk menyediakan konektivitas, dalam arti menyediakan infrastruktur teknologi informasinya, menyediakan infrastruktur telekomunikasinya. Jadi bagaimana terutama bagi pelayanan publik yang dilakukan oleh kabupaten atau kota tersebut kepada masyarakat. Karena
kembali lagi kabupaten dan kota adalah pelayan masyarakat. Jadi bagaimana antar SKPD itu bisa berkomunikasi dengan lebih cepat dan bisa melayani masyarakat dengan lebih baik. Bagaimana antar SKPD bisa terhubung dengan layanan yang sangat reliable seperti itu. Kemudian pelayanan kepada masyarakat juga lebih cepat dan lebih handal seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua terkait konten, karena itu juga akan menggerakkan roda ekonomi masyarakat. Seperti contoh tadi UMKM, bagaimana UMKM ini bisa diekspos melalui konten seperti apa, seperti itu. Dan yang terakhir adalah kolaborasi. Kolaborasi tentunya tadi sudah disinggung juga bagaimana kolaborasi kita antara akademisi dengan bisnis, bisnis dengan komunitas yang ada, dan yang terakhir government. Government mungkin yang meregulasi itu semua. Jadi ada istilah ABCG dan itu kita bersinergi. Dan Indosat mengambil peran untuk menyediakan infrastruktur bagi itu semua. Baik, terima kasih Pak Asep. Mungkin sebelum sesi tanya jawab kepada para hadirin yang di sini, saya ingin mungkin pertanyaan terakhir saya minta izin kepada Pak Bupati. Bahwa seperti yang mungkin disampaikan Pak Asep dan juga narasumber yang lain juga kita membutuhkan komitmen, kita membutuhkan sinergitas dari hampir semua pihak. Bapak sebagai kepala daerah tentunya yang membawahi pemerintahan yang ada di Tabalong, kiranya apakah Bapak mungkin punya rencana untuk meminta supaya tidak menjadi hanya Bapak sendiri saja dan juga Kominfo saja mungkin, apakah mungkin Bapak ada barangkali akan meminta SKPD yang lain untuk menyiapkan semacam konsep perencanaan, karena masing-masing SKPD pasti punya kebutuhan masing-masing seperti itu Pak. Iya Pak, silakan Pak. Baik, jadi konsep smart city yang akan kita terapkan di Tabalong ini ya tidak hanya milik pemerintah daerah ya kan, kita hanya memulainya saja. Nah oleh sebab itu hari ini sudah betul ya apa yang dilakukan oleh Dinas Kominfo melibatkan semua stakeholder yang ada di Tabalong. Saya kira sudah representatif ini, sudah terwakili semua. Nah yang penting yang paling mendesak adalah kita memberikan pemahaman kepada semua stakeholder bahwa konsep smart city itu seperti ini ya kan, jangan seperti kesalahan persepsi yang saya sampaikan pada saat acara pembukaan tadi. Nah tentu semuanya akan kita libatkan. Nah kalau tadi saya tidak bicara tentang misalnya pelayanan kependudukan, pelayanan apalagi perizinan, itu asumsinya memang sudah harus itu, jadi tidak perlu kita bicarakan lagi. Jadi kita yang utamanya adalah itu tadi, bagaimana keberadaan smart city itu bisa mengembangkan potensi kita, tidak hanya sekedar fungsional tetapi operasional, supaya masyarakat betul-betul menikmati manfaat dari smart city ini. Nah, kalau kita bicara tentang pengertian smart tadi ya, cerdas atau pintar, saya sudah katakan, bukan hanya pemerintahnya yang cerdas, tetapi kepala dinasnya harus cerdas, kepala bidangnya harus cerdas, stafnya harus cerdas, ya kan? Masyarakatnya harus cerdas, cerdas dalam rangka memanfaatkan teknologi ini, ya kan? Jadi jangan sampai teknologi yang memanfaatkan kita. Kecenderungan tentang teknologi yang memanfaatkan kita tadi, saya beri contoh, satu orang punya 3 gadget ya kan, kita dimanfaatkan oleh teknologi. Nah sekarang ini harus kita balik. Jadi ini makanya tadi saya tanya Mas Dedi normalnya berapa tahun. Nah beliau ini tergantung kebutuhan daerah Pak. Jadi jangan berharap ya, tahun depan kita sudah paripurna, jangan. Saya memperhitungkan 5 tahun, ya kan. Dan karena teknologi ini sifatnya dinamis ya. Oleh sebab itu, kalau
sekarang misalnya kita lengkapi semuanya untuk kebutuhan 5 tahun yang akan datang, tapi begitu sampai 5 tahun mungkin sudah ketinggalan ya. Teknologinya sudah ketinggalan. Nah termasuk aplikasi-aplikasi yang terus berkembang. Nah jadi itu dari saya, jadi saya berharap semuanya bisa terlibat ya. Kalau bahasa kita keroyoki lah. Dan saya mau ucapkan terima kasih kepada teman-teman dari Indosat, dari ITB, dari Kompas ya, dari Kominfo. Nah, beliau-beliau ini akan membantu kita mewujudkan Tabalong sebagai smart city. Gitu. Oke. Ya, baik, terima kasih Pak Bupati. Dan seperti yang saya sampaikan tadi bahwa kami membuka sesi pertanyaan dan saya berharap pertanyaan ini dapat diwakili baik dari pihak pemerintah, korporasi maupun dari komunitas atau dari masyarakat sehingga kita benar-benar bisa berkolaborasi nantinya mewujudkan smart city di Kabupaten Tabalong yang sesuai dengan yang kita harapkan. Mungkin ada bapak-bapak atau ibu-ibu? Oke, nih baik. Baik Pak, mungkin silakan perkenalkan diri Bapak dan dari mana serta pertanyaannya Pak, silakan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Awi Hadi Widodo, saya dari sebuah komunitas Kunang-Kunang. Juga saya sebagai pengelola sebuah lembaga pelatihan di Kabupaten Tabalong. Nah, dari beberapa yang disampaikan tadi, adakah tindakan atau sebelum dilakukan untuk mengelola sebuah smart city ini? Karena selama ini orang melihat punya ada smartphone, tapi orangnya nggak smart gitu. Smartphone, tapi orangnya nggak smart. Karena kenapa? Kadang-kadang smartphone-nya bikin status alay gitu, hujan-hujan gini ngapain ya gitu, nggak jelas gitu. Artinya adakah sebelum melakukan dengan master plan atau apa, adakah pembinaan atau merubah mindset dulu untuk membuat sebuah 1 leader, 2 leader, 3 leader gitu, yang nantinya bisa benar-benar smart gitu. Jadi bukan alatnya aja yang smart atau kegiatannya yang smart, tapi orangnya yang jalanin nggak smart gitu. Karena kalau menurut saya kita kecenderungan merubah mindset dulu, pola pikir itu dulu. Karena saya sendiri punya sebuah program namanya Jika Maka, Jika Belajar Maka Bisa, yang ini sudah berjalan dengan program Jika Maka 100 Desa. Yang sudah setiap desa targetnya adalah 500 orang. Ya. Nah, dari Jika Maka 100 Desa itu pun nanti kita kembangkan lagi ada namanya Jika Maka Ampuh. Anak muda punya usaha. Dan juga ada Jika Maka Asik. Aku siap kerja. Aku siap ingin kerja. Jadi nanti kita pilah-pilah di situ. Nah, dari hal ini adakah dari Bapak yang dari ITB nanti rencana untuk pembinaan yang tujuan paling utama adalah merubah mindsetnya dulu. Karena kalau kita selama ini ngelihat orang masih mikirnya buat apa pinter kalau gaji saya masih sama dengan yang bodoh. Buat apa saya rajin kalau gaji saya masih sama dengan yang malas. Nah, kita harus merubah mindset itu agar bisa kita benar-benar punya kota-kota yang cerdas. Itu yang pertama. Terus yang kedua, kembali ke Bapak yang dari Indosat Pak. Dan saya mohon sangat supportnya nih kalau Indosat. Karena kita punya program Jika Maka 100 Desa ini. Harapan saya seperti contoh sekarang yang sudah berjalan di Desa Purai. Dan nantinya akan di Sampung Layung. Itu targetnya 500 semua. Dan yang di Purai ini ada 500 peserta juga. Kami di sana hanya memberikan pelatihan komputer aja, cuman Word, Excel, PowerPoint dan internetnya kita tidak memberikan. Padahal sebetulnya kalau untuk yang di kota, kita memberikan fasilitas itu gitu. Nah tapi untuk yang di desa,
kita tidak bisa memberikan fasilitas pelatihan internet, kendalanya cuman masalah jaringannya. Gitu. Ya kita bikin WiFi tapi ya iya ya naik turun nggak jelas gitu. Nah harapan saya dari Indosat sendiri bisa mendukung program-program itu gitu kan, terutama yang di desa saya, karena target saya adalah di desa. Itu aja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin supaya lebih mudah diingat, jadi mungkin langsung dijawab malah. Pak Dedi atau Pak Asep? Pak Dedi duluan ya. Nggih, silakan Pak Dedi. Terkait dengan betul tadi kata Pak Awi. Pak Awi. Jadi karena memang penting bagi smart itu nggak hanya terkait dengan teknologinya, nggak hanya terkait dengan programnya, tetapi orangnya itu juga harus smart. Kalau saya perhatikan program yang digulirkan oleh Kominfo ini sebetulnya menyasar ke sana Pak nantinya. Contoh kami sadar bahwa terkait dengan orang ini penting. Maka nanti waktu kita mengakses kesiapan, itu kita mengakses bagaimana kesiapan orang, baik terkait dengan teman-teman yang ada di SKPD maupun orang masyarakat secara umum. Kita lihat dua hal, kesiapan masyarakat atau karyawan atau pegawai tadi dari sisi pendidikan dan ICT, nanti ada semacam itu, kita evaluasi atau kita assess kesiapan mereka itu. Yang kedua itu terkait dengan ini Pak, literasi. Literasi ada dua program yang kami harapkan. Yang pertama literasi terkait dengan smart city. Jadi bagaimana yang ada di teman-teman yang ada di SKPD dan masyarakat itu menyadari atau aware bahwa kota Tabalong ini menuju smart city. Jadi ada nanti harusnya literasi ini berupa sosialisasi, pendidikan, edukasi dan sebagainya. Dan yang kedua terkait dengan literasi ini terkait dengan ICT. Ini juga penting tadi yang saya sampaikan. Nanti oleh tim Smart City Kabupaten Tabalong juga harus membuat program bagaimana sih literasi ICT itu dan Smart City itu harus diprogram dan dijalankan. Jadi kami aware, nanti kita minta tolong bantuan Bapak Pak Awi, rekan-rekan yang lain, Kominfo dan yang lain, bagaimana agar literasi ini memang bisa dilakukan. Tapi betul kami setuju bahwa itu sangat penting Pak. Terima kasih. Ya baik, itu tadi jawaban dari Pak Dedi. Yang dari Pak Asep mungkin bisa ditambahkan Pak, atau gimana? Kan tadi ada menyinggung tentang Indosat tadi Pak Awi tadi. Nggih. Terima kasih Pak Awi, Mas Rizky. Ini bagus sekali pertanyaannya. Betul, jadi tadi kesulitan Pak Awi, internet kok sulit gitu ya dijangkau di daerah gitu. Memang itu juga tantangan bagi kami Pak, jujur saja. Karena kami juga terus berusaha mengembangkan layanan kami ke seluruh pelosok Indonesia gitu ya. Dan kami sekarang sudah membangun lebih dari 5.000 BTS di seluruh Indonesia dan itu semuanya 4G Pak. Jadi kecepatannya juga bisa diandalkan. Mungkin untuk beberapa tempat ya masih ada kendala memang kami akui, tapi kami terus berbenah Pak. Mungkin nanti bisa ditentukan aja spot-spotnya di daerah mana yang sekiranya bisa kita bantu untuk lebih memperbaiki lagi jaringan dan kualitas jaringan kami. Tapi di tahun ini kami terus ekspansif Pak, terus melakukan perluasan jaringan dan terutama di wilayah Indonesia tengah ke timur Pak. Kalau untuk Jawa dan Sumatera, insya Allah kami sudah bisa cover seluruhnya gitu. Jadi memang itu kendala, karena kendala itu yang biasanya sering dirasakan itu faktor alam gitu Pak. Kadang yang konturnya berbukit lah, konturnya bergunung lah. Di satu tempat sulit kita menggelar fiber optik misalkan seperti itu. Bahkan ada di satu tempat di daerah mana itu rekan kami itu untuk bisa berkomunikasi melalui suara saja gitu, itu sudah bagus Pak. Karena BTS yang kami pasang menggunakan satelit gitu, VSAT.
dan itu bandwidth-nya itu terbatas gitu. Kecepatan untuk data sangat-sangat terbatas gitu. Di daerah tambang, di daerah sekitar sini juga Pak, di Kalimantan Selatan seperti itu. Kami juga menjangkau ke sana seperti itu Pak. Jadi terima kasih masukannya dari Pak Awi tadi, dan kami tetap Pak berusaha untuk terus memberikan coverage yang lebih luas di Kalimantan. Ya. Oke, ya baik. Saya ucapkan terima kasih ya kepada Pak Awi sudah berkenan untuk bertanya, Pak Asep dan juga Pak Dedi. Kebetulan Pak Awi tadi perwakilan dari komunitas atau dari masyarakat. Mungkin ada perwakilan dari pemerintahan, SKPD, atau mungkin dari korporasi yang ingin bertanya terkait dengan di tema kita penyamaan persepsi dan juga penyusunan master plan Smart City di Kabupaten Tabalong. Ada? Oh nggih, silakan. Baik, minta izin perkenalkan nama dan dari mana Pak, silakan berikut pertanyaannya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Gusti Judit. Saya saat ini diamanahi menjadi Camat Tanta. Saya tertarik pada forum Smart City tahap pertama kali ini. Yang menjadi perhatian kami, kita ketahui rata-rata di Indonesia yang menjadi 100 Smart City ini hampir semua kota-kota besar dan kota kecil. Nah mungkin kabupaten masih belum banyak. Nah yang menjadi pertanyaan kami mungkin untuk para narasumber, sejauh mana Pak untuk konsep Smart City ini bisa menjangkau Kabupaten Tabalong yang notabene tersebar dalam 12 kecamatan yang jaraknya tidak saling berdekatan. Maksud saya begini, melalui Smart City ini bagaimana kita bisa memberikan akses pelayanan kepada pemerintah dan masyarakat desa yang mungkin kalau berurusan dari desa yang jaraknya mungkin 1 jam dari ibu kota, ini mereka tidak perlu lagi ke kota, mereka cukup datang di rumah saja, berkas atau administrasi segala macam bisa dilayani dengan baik, termasuk juga mungkin terkait marketplace, harga-harga hasil perekonomian mereka. Jadi walaupun mereka berada di desa, mereka bisa memantau harga pasaran global yang ada di kabupaten. Jadi walaupun di desa mereka tidak antara masyarakat pedagang di desa, maksudnya penghasil pertanian, produk produksi pertanian, disparitas mereka menjual ke kota itu tidak terlalu jauh, sehingga mungkin bisa meningkatkan melalui konsep Smart City, bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan para petani yang ada di desa. Demikian mungkin pertanyaan kami. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Gusti Judit dari Camat Tanta. Minta izin mungkin langsung bisa dijawab Pak Dedi kah atau Pak Wahyu? Atau Bapak Asep boleh? Boleh Pak, silakan. Terima kasih. Ini Pak tadi Pak Judit. Pak Judit dari kecamatan ya. Tanta. Wah, Camat Tanta. Makasih Pak Judit. Ini terkait tadi untuk pengurusan perizinan surat menyurat dan sebagainya ya. Memang saya lihat di Kalimantan ini tantangannya adalah tantangan geografis. Jadi mungkin antara satu desa dengan satu kecamatan, antara kecamatan dengan kabupatennya juga jaraknya yang begitu jauh. Saya bisa membayangkan apabila seseorang mengurus satu berkas gitu, sudah jauh-jauh ke kecamatan, misalkan kecamatan jaraknya 2 jam, 3 jam gitu, berkasnya kurang keselip atau kurang 1 lembar misalkan, harus balik lagi. Saya nggak kebayang, dalam 1 hari mungkin dia berapa jam yang harus dihabiskan. Tapi dengan bantuan teknologi informasi, bisa saja orang tidak perlu hadir kan ke tempat tersebut. Kami coba pernah mengembangkan satu aplikasi Pak yang berbasis Android gitu terkait electronic sign gitu ya. Tapi ini tergantung dari daerah masing-masing karena itu kan perlu approval perlu peraturan yang disahkan di daerah masing-masing. Jadi seandainya berkas tersebut bisa dielektronifikasi gitu ya, dijadikan berkas elektronik dan ditanda tangan misalkan dari RW atau dari kepala desa setempat itu melalui elektronik, dan itu bisa langsung nyampe di kecamatan, dan itu mungkin camatnya bisa langsung approve di situ gitu, itu akan lebih baik. Jadi
ketika orang datang ke kecamatan itu sudah pasti Pak. Saya harus datang ke kecamatan itu tanggal berapa, gitu, jam berapa, nomor antriannya pun ada berapa gitu. Jadi nggak perlu orang misalkan yang harusnya saya harus datang jam 12 karena antriannya panjang gitu. Dari rumah udah jam 6 pagi karena jaraknya jauh gitu. Dan di sana nunggu lagi 3 jam, jadi nggak perlu gitu. Jadi ke sana sudah ketemu dengan mungkin stafnya dari Pak Camat, sudah meng-approve, pulang sudah bawa berkas, seperti itu. Jadi itu kita pernah coba kembangkan, seperti itu Pak. Kemudian sebetulnya yang menarik di sini, tadi Pak Kadis Pak, saya ngobrol pengembangan biodiesel Pak ya. Itu juga mungkin bisa jadi itu Pak Mas Rizky dari minyak jelantah bisa jadi bensin buat biosolar dan sebagainya. Itu juga bisa kita buatkan aplikasinya. Mungkin nanti dari pengepul dan sebagainya. Konsepnya sama sebetulnya. Kalau tadi terkait perizinan minta approval, yang satu juga minta approval juga dari pengepul untuk dijadikan itu. Jadi satu aplikasi bisa dijadikan role model atau bisa dijadikan solusi-solusi yang lainnya gitu. Salah satu contohnya seperti itu. Ya Pak, mungkin ada yang menambahkan dari yang lain? Silakan. Baik, sekali lagi tentunya kita nanti harus menyesuaikan ke depan Tabalong seperti apa itu dengan visi Bapak Bupati. Bapak Bupati ingin seperti apa? Tentu kita ingin semua pelayanan publik lebih baik, itu pasti. Pak Bupati saya yakin juga mempunyai keinginan ke sana. Memang seperti yang disampaikan oleh Pak Asep tadi juga, ini juga kendala waktu saya ada di Kutai Timur, itu coverage area mereka sangat luas sekali Pak. Ini susah untuk nggak sebagaimana dibayangkan yang ada di Jawa. Jawa itu semua dekat, semua teknologinya sudah ada, jaringan coveragenya juga udah bagus semua dan sebagainya. Apa yang ingin saya sampaikan, nanti kita bersama-sama mapping Pak. Karena kita punya rencana pembangunan jangka pendek, menengah, panjang, itu satu. Kemudian nanti kita mau fokus di prioritas yang mana. Bisa jadi nanti prioritas itu kita lebih fokuskan lagi ke quick win. Ke quick win yang mana. Jadi kita ingin melihat program Smart City ini bisa dilihat hasilnya langsung. Misalnya nanti kita lihat tadi pelayanan masyarakat. Mungkin bisa jadi kita enggak semuanya dulu, tapi beberapa SKPD atau beberapa pelayanan kita coba. Itu satu, mungkin kita lakukan, insya Allah mungkin. Karena dengan kemampuan kita. Tetapi yang perlu disadari di sini juga adalah bahwa kita saat membangun master plan ini punya apa yang disebut dengan roadmap Pak. Jadi kita punya rencana ke depan yang panjang, tetapi juga stagingnya atau capaian-capaiannya itu bisa dilakukan secara berkelanjutan dari kecil dan sebagainya. Mungkin itu dari saya. Ya baik, itu jawaban dari Pak Dedi dan juga Pak Asep. Mudah-mudahan Pak Judit bisa puas malah ibaratnya tentang jawaban yang diberikan. Ini kan ada pertanyaan terakhir. Saya memberikan kesempatan kalau ada korporasi atau perusahaan yang hadir di acara pada siang hari ini yang ingin bertanya. Ada? Tidak ada ya? Oke. Atau mungkin yang lainnya boleh pertanyaan terakhir? Tidak ada ya? Oke, baik. Ya kalau begitu saya ucapkan terima kasih kepada seluruh narasumber yang berkenan untuk hadir di acara penting kita ini, Forum Penyamaan Persepsi dan Penyusunan Master Plan Smart City tahap pertama di Kabupaten Tabalong. Silakan Pak Bupati ingin menambahkan, silakan Pak. Baik, yang terakhir ya. Ketika kita mau mengimplementasikan Smart City di Tabalong ya, kita menghadapi kesulitan. Kalau implementasinya ini ketika kita mau mengadopsi dari daerah lain. Jadi dari pembicaraan tadi saya bisa menarik garis ya, bahwa apa yang mau kita implementasikan di Tabalong ini disesuaikan dengan kebutuhan kita.
Kalau kita misalnya melihat ke Surabaya, ke Batam, itu lebih untuk melihat keberadaan keseluruhannya aja. Tetapi segmen mana yang akan kita wujudkan itu sangat ditentukan oleh kebutuhan kita. Itu yang pertama. Yang kedua, saya berharap kawan-kawan jangan pesimis. Apa yang dilakukan oleh Mas Awik, lanjut aja. Dia bisa menjadi primary, bisa menjadi secondary. Jadi atau begini ya, alumninya Mas Awik ini bisa menjadi kelompok inti, bisa menjadi kelompok plasma. Tetapi saya ingin katakan, tidak semua orang Tabalong harus kita kursus komputer untuk menghadapi Tabalong Smart City ini. Ketika ada kebutuhan, maka orang akan belajar sendiri. Tadi saya bisik-bisik ngomong-ngomong ya, minggu yang lalu ya, di hotel kita mau keluar. Jadi saya suruh teman manggil Grab ya. Jadi akhirnya telepon-teleponan, kata si Mas Grab ini, saya sudah di sini. Kata teman saya sudah di sini. Ternyata kami nunggu di teras di lobi hotel, dia di seberang jalan. Nah, tapi dia tidak ingin disalahkan. Akhirnya dia buka gadget, ya, ini posisi saya tadi di sini Mas, katanya. Nah, coba bayangkan, belum tentu supir itu S1, belum tentu lulus SMA. Tapi karena kebutuhan, akhirnya dia belajar dan bisa menggunakan. Nah, jadi kita tidak bisa melakukan generalisasi, ini mesti parsial. Jadi kalau misalnya tukang ojek, ya udah, yang segmen tukang ojeknya aja disuruh diajari, jangan disuruh mempelajari yang menjual barang ke luar negeri dengan belanja online, ya kan? Nah itu untuk menyederhanakan permasalahan. Karena ini makin hari makin kelihatan rumit kan, ya kan? Nah jadi itu pesan saya kepada teman-teman Kominfo dan mohon teman-teman kita di depan ini bisa mengarahkan. Jadi yang pertama tadi kita sesuaikan dengan kebutuhan kita. Yang kedua soal kita melakukan peningkatan kualitas SDM tentang teknologi informasi, misalnya melalui kegiatan kursus, silahkan aja. Mungkin kalau menurut hemat saya ini intinya ini, yang Mas Awik ini. Nah yang ketiga, apa yang dikatakan oleh Pak Judi tadi ya, kita tentu tidak mungkin pasin prong, langsung semuanya, ya kan? Walaupun misalnya hasil-hasil perkebunan itu banyak di Salikung, di Muarawiyah. Tapi kita mungkin jalur kabel optik ke Salikung. Nah mungkin cukup sebagai sentralnya di Muarawiyah. Ya kan? Jadi ini termasuk bagian dari apa yang disebut dengan prioritas. Terima kasih. Baik, ya terima kasih. Itu penyampaian yang luar biasa dari pemimpin kita, Bapak Bupati Tabalong, Bapak Dr. Andes Haji Anang Septiani. Dan juga penyampaian materi yang hebat juga tadi dari para narasumber yang hadir di acara kita pada siang hari ini. Sebelum menutup acara saya ingin sedikit menyampaikan bahwa ini adalah merupakan momentum bagi kita semua untuk mewujudkan Tabalong yang lebih baik. Dan saya pribadi dan mungkin kita semua percaya bahwa Pemkab Tabalong yang dipimpin oleh Bapak Bupati kita ini benar-benar tahu apa sebenarnya yang dibutuhkan oleh Kabupaten Tabalong. Sehingga dan saya pribadi yakin bahwa Tabalong akan menjadi smart city juga nantinya. Saya Muhammad Rizky beserta semua yang hadir di sini dari Kominfo dan juga teman-teman yang lain pamit undur diri karena mungkin acara selanjutnya akan ada lagi. Jadi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.